Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Semoga anak ibu tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata pelajaran OTK Keuangan kelas 11 Administrasi Perkantoran. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi anggaran dan tujuan anggaran. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materinya, yaitu macam-macam anggaran yang harus dimiliki perusahaan. Bagi anak ibu yang nantinya kurang memahami dari apa yang ibu sampaikan, kalian bisa membaca kembali slide yang ibu berikan. Oke. Pembuatan anggaran perusahaan penting dilakukan perusahaan untuk memperkirakan dana dan pengeluaran yang digunakan oleh perusahaan. Anggaran ini yang nanti akan diperoleh menjadi aset maupun produk untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, apa saja sih anggaran yang harus dimiliki perusahaan? Baik, pasti kalian ada yang bertanya seperti itu. Nah, ada 14 anggaran di dalam perusahaan dan memang harus dimiliki suatu perusahaan. Apa saja? Ini di tayangan slide ibu berikan 7. Karena pada hari ini ibu akan menjelaskan hanya 7 anggaran. Selebihnya nanti akan menjadi sebuah latihan, sebuah referensi yang harus kalian ambil sumbernya dari Google untuk dijadikan catatan tugas kalian. Nah, yang pertama, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, dan anggaran persediaan. Yang ke-8 ada anggaran program, anggaran pertanggungjawaban, anggaran pengukuran modal, anggaran kas, anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran posisi neraca. Nah, apa sih anggaran penjualan itu? Yang pertama, yaitu sebagai prediksi penjualan di masa depan yang berisi tentang rencana jenis-jenis barang yang ingin dijual. Nah, contohnya kira-kira apa? Prediksi harga, prediksi jumlah, prediksi waktu, serta tempat mau dijual kemana produknya. Yang kedua, sebagai anggaran yang disusun dalam satu periode yang berisi rencana anggaran untuk 1 tahun ke depannya. Dan anggaran penjualan juga dianggap sebagai anggaran kunci dan dasar dari perusahaan anggaran lainnya. Yang kedua, anggaran produksi. Nah, setelah terjadinya anggaran penjualan, maka praktiknya adalah produksi, membuat produksi. Nah, itu harus ada anggarannya. Apa saja sih anggaran produksi ini? Berisi tentang rencana unit perusahaan yang akan diproduksi selama periode anggaran. Nah, anggaran produksi ini merupakan landasan dari pembuatan anggaran biaya produksi dan ditentukan berdasarkan rencana dari penjualan atau persediaan yang sudah direncanakan seperti dasar dari biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya pabrik. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Anggaran ini biasanya berisi mengenai perencanaan biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi, di mana anggaran ini akan digunakan menjadi dasar atau standar dalam pembuatan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku. Tahu kan bahan baku itu apa? Bahan mentah sebelum menjadi barang jadi. Oke, anggaran ini merupakan anggaran yang sangat diperlukan dalam proses produksi dan berisi segala hal perencanaan mengenai bahan baku yang menyatakan suatu kuantitas ya, kuantitas bahan baku beserta satuan uang. Dengan membuat anggaran ini, perusahaan dapat mengetahui pembelian bahan baku yang akan dipakai sebagai dasar atau patokan dari penyusunan anggaran kas dan laba rugi. Oke, yang kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, anggaran biaya ini berisi mengenai prediksi tentang biaya tenaga kerja selama satu periode anggaran dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan laba rugi. Pada umumnya, perhitungan dalam anggaran ini memiliki 2 dasar perhitungan, yaitu upah per unit dan upah per jam. Oke. Kemudian anggaran overhead pabrik. Ada yang tahu?
Kalau nggak tahu silakan baca. Oke, anggaran overhead pabrik ini adalah anggaran yang biasanya meliputi beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, pengawasan mesin produksi, pajak, asuransi, hingga fasilitas tambahan yang diperlukan dalam proses produksi. Oke, selanjutnya yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu anggaran persediaan. Nah, anggaran persediaan biasanya memuat semua hal mengenai persediaan dalam periode tertentu. Dalam anggaran ini, perusahaan akan merencanakan anggaran persediaan secara terperinci, mulai dari berapa nilai persediaan dan jumlah persediaan yang masih ada dalam periode akan datang. Sedangkan anggaran persediaan pada perusahaan manufaktur terbagi menjadi 3 jenis anggaran persediaan, seperti persediaan material, persediaan setengah jadi, dan barang jadi. Mungkin itu aja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan singkat kita hari ini. 7 anggaran yang sudah Ibu jelaskan, dan tugas kalian di rumah kan ada 14 anggaran tuh. Nah, 7 anggaran lagi kalian silahkan cari di internet, dan hasil temuan yang kalian dapat sebagai sumber referensi kalian catat di buku latihan. Setelah dicatat jangan lupa difoto. Jika belum mengerti silakan baca slide yang Ibu tampilkan. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol